biarlah kubu sana di-endorse oleh presiden, kubu kita di-endorse oleh rakyat. Gitu. Oh, ramai banget ya. Ada Jokowi, Prabowo, Megawati, ya. pertarungan para presiden. Pertarungan para presiden. Turun gunung semua nih Mas. Turun ke Jawa gunung Tengah, semua. Ya. Sahabat Kompas, ketemu lagi di balik berita harian Kompas. Kali ini kita akan ngomongin Pilkada Jawa Tengah yang lagi ramai. Kalau kemarin kita ngobrol berdasarkan data Litbang, kali ini kita akan ngomongin berdasarkan wartawan yang ada di sana. Ini didatangkan langsung dari Jawa Tengah, wartawan Kompas yang sudah 5 tahun di Kompas dan 4 tahun di Jawa Tengah, Mbak Kristi Dwi Utami. Apa kabar Mbak? Sehat Mas, gimana Mas Baik? Baik-baik saja, samalah kita ini ya. Nah ini sebenarnya Anda didatangkan ke sini itu untuk kasih bocoran. Lebih tepatnya menceritakan bagaimana dinamika terakhir di sana yang bersaing ketat ya. Oke. Ahmad Lutfi angkanya 28,1, Andika 28,8. Itu kemarin sih. Pertama dari situ dulu deh, kira-kira dari angka itu bagaimana tanggapan Lutfi maupun pihak Andika soal angka 28, itu? Oke, kalau dari timnya Pak Ahmad Lutfi sendiri menanggapi itu lebih ke apa ya? Mereka merasa masih optimis bahwa mereka bisa menyusul karena survei Kompas kan dilakukan sebelum debat. Oh. Oke, sementara debat itu dilakukan di tanggal 30 yang debat pertama kan. Mereka memiliki keyakinan bahwa mayoritas pemilih di Jawa Tengah itu menunggu debat untuk menentukan pilihan gitu. Oke, menunggu debat. Ya, Sebenarnya nunggu debat atau nunggu ada hal lain, misalnya amplop atau bucuk-bucukan lain gitu. mungkin lebih ke saya juga belum nggak tahu ya Mas ya, itu tapi nggak usah dibahas terlalu serius lah yang iya. itu. Positifnya nunggu debat. Positifnya nunggu debat ya. Iya betul. Nggak tahunya yang diperdebatkan angka ya, berapa nanti dapatnya. Oke. Nah kalau dari kubu Andika gimana? Kalau dari kubunya Pak Andika dan juga Mas Hendy itu lebih kepada mereka merasa bersyukur ya karena mereka merasa startnya itu kan lebih belakangan karena mereka kan baru mulai turun atau kampanye itu kan sehari setelah didaftarkan. Sementara yang paslon satunya yang Pak Lutfi dan juga Gus Yassin itu kan sudah sebelum didaftarkan itu sudah rame balihonya, terus kemudian rame kabar mereka berdua akan maju dalam pilgub gitu. Tapi kalau yang Pak Andika dan juga Mas Hendy ini kan baru belakangan dan mereka mendapatkan angka segitu itu mereka merasa bahwa ini adalah suatu hasil yang baik, cukup baik begitu, karena mereka memulai startnya itu lebih belakangan gitu. Kalah start, menang finish maunya gitu ya. Kita lihat nanti finishnya ini masih panjang ya, masih nanti tanggal 27. Betul. Yang menarik sebenarnya dari Lutfi misalnya, dia yakin setelah debat angkanya naik. Tapi kenapa dia harus atau perlu di-endorse oleh presiden gitu. Oleh Prabowo dalam hal ini lah, entah itu kapasitasnya sebagai orang partai atau sebagai presiden. Nah, itu mungkin yang jawab mereka, tetapi yang pengen saya tanyain lebih kepada gini. Setelah Prabowo mendeklar bahwa dia mendukung Lutfi atau meminta orang untuk memilih Lutfi, gimana kondisi di sana kemudian di lapangan? Cukup rame ya Mas. Ke ini Mas, ada kampanye di media sosial ya, lebih belakangan ini tuh banyak video berseliweran tentang biarlah kubu sana di-endorse oleh presiden, kubu kita di-endorse oleh rakyat gitu. Jadi ada narasi-narasi yang dibangun seperti itu gitu. Kita di-endorse oleh rakyat gitu. Ini sekedar kelakar atau memang ada bukti-bukti real gitu, nyata di masyarakat yang terlihat bahwa mereka memang di-endorse oleh rakyat gitu? Kalau secara realnya sih mungkin di beberapa, ketika saya lihat dari aktivitas kampanyenya begitu, ketika bertemu dengan masyarakat ya sambutannya cukup baik. Tapi sebenarnya masyarakat itu juga menyambut baik juga dengan siapapun yang datang gitu loh Mas, pemimpin yang datang. Karena mereka kan mungkin penasaran ya, apa yang orang ini tawarkan gitu. Oke. Atau gambaran singkatnya gini, kalau dibanding Lutfi yang kampanye, tim Lutfi atau tim Andika ini, masanya kira-kira lebih banyak mana yang datang? Yang datang ke kampanye. Yang datang ke kampanye itu? Saya juga nggak bisa, karena saya juga tidak melakukan perhitungan yang ini ya, ya Mas rinci ya. Tapi ya, kalau tapi dari gambaran rinci ya. Tapi kalau dilihat secara kasar sih,
saya merasa lebih banyak yang Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ya. Oke. Kalau maksudnya yang datang ya. Tapi kalau waktu itu pernah juga Pak Andika mengklaim bahwa gini, kami itu mendatangi masyarakat itu bukan yang hanya yang mendukung kami, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak mendukung atau bahkan tidak mengenal kami. Harapannya setelah mereka datang dan melihat atau mengetahui program kami atau ke depan gitu atau janji-janji yang ditawarkan itu kemudian akan terpikat terus memilih lalu atau beralih atau kemudian memutuskan untuk memilih pasangan Andika Hendy gitu. Nah, yang juga menarik setelah Prabowo ini kan juga tim Andika juga punya pembesar-pembesar yang juga punya pengaruh. Nah, bacaan Mbak Christy di lapangan, kira-kira apa tuh yang akan mereka lakukan? Taruhlah untuk mengimbangi Prabowo effect tadi itu. Oh, oke. Ya Mas, jadi yang menarik lagi itu kemarin di debat yang kedua itu hadir tuh Gus Umar ya. Gus Umar. Iya. Ini siapa nih? Adiknya Gus Dur. Adiknya Gus Dur yang di situ posisinya apa dia? Sebagai tim ketua pemenangan ya. Betul. Okay. Nah, beliau juga hadir. Nah, terus waktu itu beliau juga sempat statement menyatakan bahwa kaum Nahdliyin itu suaranya netral gitu. Itu hasil obrolan Gus Umar Wahid dengan beberapa tokoh-tokoh NU di Jawa Tengah dan juga di PBNU di pusat gitu. Gus Wahid itu mendapatkan informasi bahwa Gus Umar Wahid mendapatkan informasi bahwa suara Nahdliyin itu netral gitu, jadi tidak akan memihak ke salah satu pihak begitu. Nah, dia kan tim pemenangan. Baik. Kenapa nggak berani ngeklaim bahwa semua Nahdliyin akan memilih sesuai arahan dia sebagai seorang Gus gitu ya? Itu juga menarik ya. Menarik Mas. Nanti kita lihat apa landasan itu. Atau mungkin karena di kubu Lutfi juga ada orang Nahdliyin di situ ya. Iya betul, ada Gus Yusuf. Gus Yusuf ya di situ. Betul. Ada Gus Kira-kira pertarungan perebutan orang Nahdliyin ini gimana antara Gus Umar sama Gus Yusuf ini? Saya juga belum bisa mengukur ya Mas ya seberapa berimbang kekuatan keduanya, tapi saya rasa keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat begitu. Gus Yusuf kan salah satu pemilik pesantren di Magelang kalau tidak salah ya, terus sekitarnya begitu. Kemudian cukup dekat juga dengan beberapa tokoh-tokoh NU di Jawa Tengah begitu. Kemarin juga sempat hadir ke Tegal. Waktu itu di sebuah acara begitu. Dia juga mengatakan bahwa pesantren itu all out mendukung Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Tapi di sisi lain itu juga ada narasi yang dibangun bahwa pesantren di sini atau pokoknya di tempat ya, saya tidak ingat spesifiknya di mana, itu juga mengatakan komitmennya akan all out mendukung Andika dan juga Hendy. Jadi sama-sama saling tarik-menarik nih Mas. Gitu. Itu tadi ya, karena kaum Nahdliyin menjadi perebutan. Bisa jadi, ya begitu. Karena di situ kan dibilangnya nih semangka, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang nasionalis, ada yang agamais gitu di situ. Betul. Nah, Jokowi sendiri gimana kabarnya? Oh iya, kabar terbarunya adalah dan ini sudah dikonfirmasi oleh Gus Yusuf ya waktu ada ikut kampanye di Tegal itu bahwa mantan presiden Pak Jokowi itu akan ikut turun kampanye, melakukan kampanye akbar atau rapat umum itu di beberapa tempat. Besok berarti di tanggal 15 itu akan dilakukan kampanye akbar yang diikuti oleh Jokowi di Tegal dan di Banyumas, di Tegal, dan juga beberapa daerah di Pantura Barat, Jawa Tengah. Kemudian pada hari berikutnya akan ke daerah Pantura Timur dan juga Solo begitu. Kabarnya seperti itu sih Mas. Jokowi ya. Iya. Di kubu yang satu lagi siapa kira-kira tokoh? Ini Lutfi berarti didukung oleh presiden dan mantan presiden. Iya gitu. betul. Nah di sini terus punya siapa Andika ini yang kira-kira bisa mengimbangi? Oke, kalau dari kubu yang satunya sih artinya kubunya Pak Andika juga Mas Hendy itu nanti akan hadir Bu Mega itu dalam mantan presiden juga ya. Mantan presiden juga. Pertarungan para presiden. Pertarungan para presiden. Turun gunung semua nih Mas. Turun gunung semua. Ya. Oke. Kapan itu Bu Mega turun? Saya belum dapat bocoran pasti tanggalnya Mas ya. Cuma sudah dapat kepastian bahwa Bu Mega akan turun gitu dalam kampanye akbar itu. Jadi di Bambang Solo, Pacul gitu. dulu turunin. Selain itu siapa lagi nih?
Bu Puan, Mbak Puan. Iya, Bu Puan tuh kemarin sempat datang juga. Bu Mega itu sebelumnya juga sempat datang di rapat koordinasi pemenangan ya Mas. Waktu itu dihadiri juga oleh calon-calon bupati wali kota, kemudian cagup cawagup yang diusung PDIP. Waktu itu di kantor DPD PDIP ya. Waktu itu Bu Mega memberikan arahan-arahan begitu yang kata Pak Hendi, katanya kader-kader itu diarahkan untuk memenangkan pasangan-pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan termasuk dalam Pilgub ya, Pak Andika dan juga Mas Hendi gitu. Oh, ramai banget ya, ada Jokowi, Prabowo, Megawati. Puan Maharani dan PDI ini Jawa Tengah kan masih dikenal sebagai kandang banteng dan ini pertaruhannya. Keyakinan dari pihak PDI kira-kira gimana? Apakah ini kemudian dianggap masih aman sebagai kandang atau ada perspektif lain, Mbak Kristi, yang Mbak Kristi dapat lah? Oke, kemarin dari hasil wawancara dengan Bu Puan itu sih masih sejauh ini masih optimis ya bahwa PDI bisa memenangi kontestasi dalam hal ini pilihan bupati wali kota maupun pilihan gubernur begitu. Kemarin sih sempat mengungkapkan optimismenya gitu karena mereka punya kader yang solid begitu salah satunya. Dan mereka rajin turun ke masyarakat juga. Gitu, Mas. Mbak Kristi, kita agak ke belakang nih. Soal ini kan kalau pilkada atau kampanye itu urusannya tidak jauh dari mobilisasi massa. Oke. Nah, saya dapat cerita tuh katanya ada kepala-kepala desa dikumpulin untuk dukung calon tertentu. Ini Mbak Kristi yang ada di lapangan sebenarnya kayak apa sih kondisinya? Iya Mas, jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu belakangan ini sedang marak di Jateng pengumpulan begitu ya. Salah satunya pengumpulan kades begitu. Kepala desa. Kepala desa ya. Dan ini sudah diketahui oleh Bawaslu, bahkan sedang ditangani oleh Bawaslu kasus-kasusnya begitu. Itu modus operandinya gimana ngumpulinnya? Jadi gini Mas, kalau yang sudah ditangani oleh Bawaslu itu kasus-kasusnya itu, jadi ada kades misalkan contohnya yang di Kendal ya, itu yang pertama kali muncul ya. Jadi ada kades di Kendal, kades-kades Kendal dikumpulkan di sebuah hotel di Kota Semarang. Kemudian di situ itu saat didatangi oleh Bawaslu, infonya itu mereka melakukan pemilihan atau silaturahmi gitulah, pembentukan paguyuban dan juga silaturahmi ke kepala desa se-Kendal begitu. Tapi anehnya yang memberikan sambutan di sini adalah seorang kades dari Gerobokan. Oke, jadi kepala desa di Kabupaten Kendal kumpul di luar Kendal. Betul. Lalu dibuka oleh kepala desa dari Gerobokan. Betul. Ya aneh juga sih. Kira-kira apa yang terjadi di situ itu ya? Kalau dari penelusuran Bawaslu ya Mas ya, ini masih ditelusuri juga infonya oleh Bawaslu, bekerja sama juga dengan Bawaslu Kabupaten Kota karena kan menyangkut 3 tempat tadi ya, ada di Gerobokan, Kendal dan juga di Kota Semarang begitu. Nah ini masih berproses di Bawaslu, tapi kalau dari hasil interview sementara waktu itu petugas Bawaslu di lapangan waktu mendatangi acara itu katanya tuh yaitu silaturahmi begitu. Cuma kok silaturahminya ini kok jadi marak ya Mas ya, karena selain itu Kendal, ada lagi. Mana lagi yang Mbak Kristi tahu? Jadi kalau yang setahu saya itu ada di Kabupaten Pekalongan. Pekalongan kumpul di mana? Jadi di Kabupaten Pekalongan dikumpulkanlah kades dari Pemalang dan juga dari Tegal. Oke. Gitu. Anehnya di sini tuh backdropnya itu identik dengan backdrop yang dipakai waktu perkumpulan kades-kades di Kendal di Kota Semarang itu tadi Mas. Tulisannya gitu. Apa sih di backdrop itu? Tulisannya silaturahmi gitu? Silaturahmi, paguyuban kades, misalnya yang di Semarang itu Kendal gitu-gitu. Kalau yang di Pekalongan itu tulisannya Pemalang dan Tegal begitu. Barangkali itu kan kita tahu, kita menduga lah ya, itu kamuflase gitu. Nah, barangkali Mbak Kristi punya data atau sempat ngobrol dengan kepala desa. Sebenarnya di forum itu, di pertemuan itu, apa yang mereka terima dan apa yang mereka dapatkan begitu. Oke. Sebenarnya kalau dari obrolan salah satu, jadi saya sempat wawancara salah satu ketua paguyuban kepala desa di Kabupaten Tegal. Dia sebenarnya nggak ikut dalam acara itu, tapi dia mendapat laporan dari anak buahnya atau anggotanya yang mengikuti kegiatan itu. Infonya di situ hanya pembentukan paguyuban begitu. Oh, baru dibentuk. Betul. Tapi anehnya itu Mas, di Twitter, di Instagram, di medsos lah itu, di X ya, rame berseliweran videonya dan juga di WhatsApp juga itu bahwa
di situ itu ada salah satu si yang memberikan sambutan ini itu tuh mengajak para kades yang ada di ruangan itu tuh mendukung salah satu paslon begitu. Nah, ini yang juga sedang diselidiki oleh Bawaslu. Iya. Artinya ada dugaan ini dimobilisasi oleh salah satu pasangan ya. Betul, atau timnya mungkin ya Mas ya. Tapi kan kita belum tahu dari mana begitu. Tapi ketika ditanya itu masing-masing tim, masing-masing kubu mengklaim bukan dari tim kami begitu. Oke. Ini Mbak Kristi kan udah 4 tahun di situ, di Jawa Tengah lah ya. Sebelum-sebelumnya apakah pernah dapat undangan atau info tentang perkumpulan sejenis ini? Para kepala desa dikumpulkan? Kalau perkumpulan para desa sih pasti sudah pernah ya Mas, ada ya. Tapi biasanya itu dilakukan di kota itu, daerah itu sendiri begitu, tidak di luar kota. Kemudian yang memberikan sambutan tentunya kepala desa yang di situ atau bupati di situ begitu, bukan kepala desa dari daerah lain begitu. Ini sudah mencurigakan. Bawaslu dituntut untuk lebih jeli kalau begini nih ya. Oke, gimana? Apalagi yang menarik sebelum nanti tanggal 27 Mbak Kristi? Sekarang ini baliho barangkali atau di media sosial atau isu-isu katanya ada yang punya istri simpanan. Iya nih Mas, lagi ramai di media sosial ya, saling lempar ini ya, mungkin isu begitu. Black campaign dan negatif campaign ya. Betul, iya Mas. Tapi soal rumah tangga kita nggak bahas lah, itu urusan orang masing-masing. Kecuali dia pakai APBD atau APBN baru kita urusin itu. Setuju Mas. Setuju. Oke Mbak Kristi, terima kasih banget atas cerita-ceritanya yang menarik tadi. Sahabat Kompas, itu tadi cerita dari lapangan tentang dinamika terakhir Pilkada Jawa Tengah. Jangan lupa ikutin terus di balik berita Kompas, baca Kompas ID, dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.